Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tabibun. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Camat Sungkai Selatan, yang saya hormati Bapak Kapolsek Sungkai Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu dari Kesbangpol, para narasumber, ada dari Polres Lampung Utara Pak Suhaili, ada dari Kodim Bapak Suroto, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Bapak Ibu, para hadirin, sosialisasi, deteksi dini dan penyelesaian konflik yang berbahagia. Bersyukur pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa beraktivitas. Baik Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Bram Fikma atau lengkapnya Ibrahim Fikma Edrisi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada kesempatan ini saya tidak menggurui Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya melengkapi materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang ada tentang deteksi dini dan konflik sosial. Pertama, untuk deteksi dini dan konflik sosial sendiri ini sudah diatur di dalam undang-undang tentang penanganan konflik sosial seperti itu. Terus juga ada peraturan pemerintah di sini yang menitik beratkan kepada bagaimana penanganan ketika ada konflik sosial itu sendiri. Terus juga ada peraturan Mendagri tentang penanganan konflik sosial. Tadi sudah disampaikan oleh para narasumber potret-potret yang ada seperti itu. Misalkan kejadian besar di Mesuji, di Kalianda. Nah, yang mengetahui konflik atau sumber konflik, misalkan di Desa Kota Agung atau Sungkai Selatan, ya Bapak Ibu sendiri yang sangat mengerti dan memahami ketika ada sumber konflik itu sendiri. Nah, tadi, jadi peran masyarakat ini sangat penting di dalam penanganan konflik sosial. Nanti itu tadi bersinergi dan dibantu oleh Babinsa, Babin Kantipmas dari unsur pemerintahan itu sendiri. Nah, yang pertama tadi pencegahan. Nah, pencegahan ini tadi alhamdulillah sudah dilakukan oleh Kesbangpol. Pada siang hari ini ada sosialisasi, ada transformasi informasi tentang pencegahan penanganan konflik sosial seperti itu. Jadi sumber-sumber konflik ini Bapak Ibu sendiri yang mengerti, memahami, harus diidentifikasi. Misalkan karena politik seperti itu, bisa masalah sosial, masalah budaya, batas desa, sumber alam, sumber energi yang ada di Kota Agung ini, itu bisa. Atau ujaran kebencian atau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang bisa memecah belah kelompok seperti itu Bapak Ibu. Timbul skupnya lebih besar sampai tadi di desa tersebut, di kecamatan tersebut, di kabupaten tersebut ini memanas. Semua sistem, ya kan, semua pelayanan publik di situ mungkin ditutup karena konflik tadi. Nah, tadi yang paling penting, paling utama peran serta masyarakat dulu. Apakah tokoh adat, ya kan, tokoh masyarakat. Nah, ini yang bisa melakukan deteksi dini, pencegahan seperti itu. Terus bersinergi dengan bapak-bapaknya, Babinsa, Babin Kantipmas, laporan ke Polsek, ke Polres, sampai unsur Kesbangpol dihubungi juga yang terkait, bersinergi. Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Nah, itu yang pertama, pencegahan. Ketika ada persoalan, ada permasalahan tentang konflik sosial seperti itu. Yang kedua, ini misalkan, ya kan, gambaran ketika terjadi, tapi kita minta berharap jangan pernah terjadi seperti itu Pak Suhaili, ya Pak Suroto. Penghentian konflik.
Nah, penghentian konflik ini banyak cara seperti itu yang bisa dilakukan, pendekatan-pendekatan. Bisa dari tokoh-tokoh yang ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, melakukan mediasi, negosiasi. Gimana caranya damai seperti itu? Penghentian. Jadi jangan sampai karena ada salah lisan, salah ucapan, ada salah sasaran seperti itu. Ini menyebabkan dua kelompok, dua suku, dua desa ini pecah belah. Nah, cepat-cepat tadi ketika sudah ada potret di situ, perkara di situ, permasalahan di situ, cepat-cepat hubungi Babinsa, Babin Kaptipmas. Kalau misalkan bisa diselesaikan di unsur pemerintahan, Kades, RT, kecamatan, nggak apa-apa. Atau langsung dibawa ke Polres seperti itu, cepat diselesaikan penghentian. Terus terakhir ada namanya pemulihan konflik sosial. Nah, pemulihan konflik sosial ini itu tanggung jawab pemerintah dari unsur kecamatan, dari pemerintah daerah atau bupati seperti itu, wali kota. Nah, itu ketika ada permasalahan, misalkan itu sampai terjadi, ada permasalahan yang memang di situ memanas sampai merusak fasilitas umum dan seterusnya, ada namanya pemulihan. Nah, itu tanggung jawab pemerintah seperti itu. Terus juga Bapak Ibu, di dalam proses konflik sosial ini, penyelesaian konflik sosial dan deteksi dini ini, ada prinsip, ada asas di dalam penegakan hukum. Misalkan ada istilah dalam hukum itu azas legalitas. Azas legalitas ini Bu, kurang lebih seorang itu nggak bisa dihukum kalau belum ada aturan sebelumnya yang mengaturnya, yang tertulis, misalkan undang-undang, peraturan dan seterusnya. Kalau nggak ada aturannya, nggak ada undang-undangnya, ya nggak ada kodifikasi, nggak ada yang dibukukan, itu nggak bisa mengatur seseorang. Tapi kalau sudah ada aturannya, udah ada undang-undangnya, PP-nya, peraturan Mendagri, maka wajib bagi masyarakat untuk taat. Nggak boleh melanggar. Kalau melanggar dapat sanksi hukum seperti itu. Begitu juga tadi APH, aparat penegak hukum, ketika melakukan penyelesaian konflik sosial harus berdasarkan azas legalitas tadi, berdasarkan sumber-sumbernya. Oh, undang-undang penyelesaian konflik sosial, oh ada PP-nya, ada Kemendagri-nya. Wajib Babinsa, Babin Kaptipmas di sini untuk menyelesaikan, melindungi ketika ada permasalahan-permasalahan sosial. Wajib untuk Bu Camat juga ikut turun serta di situ untuk menyelesaikan, melakukan mediasi secara damai. Nah, itu ada asasnya. Terus ada asas juga equality before the law, persamaan di muka hukum. Nah, ini harus kita ketahui asas-asas hukum ini. Artinya apa? Persamaan di muka hukum. Ketika ada yang melaporkan, ketika ada permasalahan dan seterusnya, itu nggak memandang siapa, jabatan dan seterusnya. Semua orang berhak bebas untuk menyampaikan informasi tadi, laporannya, sampai itu ke meja hijau. Equality before the law, persamaan di muka hukum. Penegak hukum juga nggak membeda-bedakan, nggak boleh memilih-milih, ya Pak Suhaili ya. Siapa aja, masyarakat mana aja. Ketika laporan itu harus diterima seperti itu, dilihat unsur-unsurnya sudah cukup apa belum, masuk atau tidak. Itu equality before the law. Terus ada presumption of innocence, praduga tak bersalah. Walaupun seorang itu sudah menjadi tersangka, tetap APH, aparat penegak hukum, menekankan asas ini, presumption of innocence, praduga tidak bersalah, bahwa dia belum bersalah sebelum hakim mengetuk, sebelum hakim memutuskan bahwa dia bersalah memang. Jadi walaupun seseorang tadi sudah masuk kantor polisi, ditahan, sudah dilimpahkan kejaksaan, sampai di pengadilan, tetap asas presumption of innocence itu, praduga tidak bersalah itu melekat kepada seorang tersangka atau terdakwa tersebut. Sebelum hakim tadi memutus, ketika sudah putusan ingkrah, diketuk vonisnya berapa dan seterusnya, maka seorang itu bersalah, harus menjalani, melaksanakan hukuman tersebut. Nah, ini tadi ada pencegahan,
ada penghentian konflik, terus juga tadi ada pemulihan ketika di situ terjadi konflik sosial. Tapi tadi hal-hal tersebut harus kita hindari dari sedini mungkin, dari desa, dari bapak ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, seperti itu, untuk bisa saling melengkapi. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan, konflik-konflik, ya, sumber-sumber konflik itu tidak cepat diselesaikan. Kalau bisa cepat diselesaikan, sampaikan dengan Pak Suhaili, Pak Suroto, Pak Kades, Bu Camat, seperti itu. Karena tadi ketika dia membesar, nah ini banyak juga proses yang akan dilakukan. Lebih baik tadi dari masalah kecil cepat diselesaikan, yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan, seperti itu. Tuh, Bapak Ibu, tentang potret konflik sosial yang bisa disampaikan. Terus masalah penegakan hukumnya, proses hukumnya nanti akan disampaikan Dr. Kandidat Irhamuddin SHMH. Pada Pak Ilham, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, mewakili Bupati juga. Yang saya hormati Kapolsek Sungai Selatan, yaitu senior saya, Abang Arjon, senior IMM, izin Bang. Yang saya hormati Ibu Camat Kecamatan Sungai Selatan. Yang saya hormati narasumber, yaitu Abang Suhaili, Ibtu ya Bang ya, Ibtu Suhaili, KBO Intel Kam Polres Lampung Utara. Yang saya hormati Kapten Suroto, Pasi Intel Kodim 0412 Kabupaten Lampung Utara. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kota Agung, Kecamatan Sungai Selatan. Yang saya hormati juga beserta unsur jajaran. Yang saya hormati para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh peserta hadirin, yaitu pelatihan deteksi dini tentang masalah konflik. Izinkan perkenalkan kembali, nama saya Irhamuddin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, melanjutkan sedikit materi tentang konflik. Kalau bicara tentang konflik, pertama kali pasti diawali dengan adanya perselisihan dan sengketa, Pak. Perselisihan ini cenderung ke arah ke pidana, sengketa cenderung ke masalah perdata. Klimaksnya adalah konflik. Konflik itu adalah sebuah terjadi pertikaiannya atau sebuah terjadi pelanggaran hukumnya, PMH-nya. Bagaimana cara penyelesaian konflik atau penyelesaian hukumnya? Kalau ditaati, bicara tentang hukum, tadi sudah dipaparkan dari hukum Islam oleh Kak Suhaili, dari semua ayat. Kemudian dari Pak Suroto juga telah menjelaskan bagaimana koordinasi. Kemudian Pak Bram tadi menyampaikan aspek hukum juga. Aspek hukum yang pertama perlu dipahami, ubi societas ubisius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Penyelesaiannya pertama kali adalah mengenali bahwasannya ada rule atau aturan hukum yang mengatur. Contoh perselisihan masalah cenderung mengacu ke pidana. Penyelesaian ini penyelesaian dengan cara apa, Pak? Kemarin di Sungai Selatan pernah terjadi seorang kepala desa melakukan kekerasan terhadap warga desa lain, dan deteksi dini konflik berjalan.
Alhamdulillah tidak terjadi konflik. Karena apa? Rule aturan dijalani, Pak. Melapor terlebih dahulu aspek pidananya, Pak. Setelah melapor tadi Pak, tidak ada pembeda, bahwasanya semua siapapun kalau melanggar hukum, Pak, tanpa tebang pilih, Pak. Fiat justisia reculum. Walaupun bumi langit ini akan runtuh, kalian tuh harus ditegakkan. Setelah itu, Pak, lapor kalau ada terjadi tindak pidana. Lapor kemana? Ke aparat penegak hukum sekitar. Yang pertama, tingkat dini koordinasinya yaitu Babinsa. Babin. Setelah Babin, boleh melapor ke unit terdekat, Pak. Polsek dalam hal ini. SPK. Setelah ke SPK, nanti diarahkan, Pak. Setelah laporan, kalau terjadi sebuah penganiayaan, kalau mengacu 184 KUHP atau perkap pasal 66, penetapan tersangka itu minimal 2 prasyarat bukti yang cukup, Pak. Kalau ada penganiayaan, yang pertama kali adalah keterangan saksi ahli. Siapa ahli dalam penganiayaan? Ialah dokter. Dokter menerbitkan sebuah surat, namanya visum et repertum. Itulah sebagai dasar alat bukti pertama, Pak. Kalau terjadi sebuah pelanggaran pidana, adanya penganiayaan. Nah, cenderung konflik ini, Bapak, Ibu-ibu, masalah yang biasa terjadi di kita, khususnya di Lampung Utara, masalah perselisihan, Pak. Jarang masalah sengketa. Kalau di mesuji itu, Pak, sengketa terlebih dahulu berakhir berujung konflik. Kalau kita ini di Lampung Utara ini cenderung masalah diawali dari perselisihan terlebih dahulu. Seperti di Kecamatan Bunga Mayang itu sering, Pak, perselisihan terlebih dahulu. Ada yang unsur kekerasan, lari ke ras, suku, akhirnya memecah konflik, Pak. Kalau kita main hakim sendiri tadi dibilang Pak Suroto menggunakan hati yang panas, Pak. Wah, nggak selesai, Pak. Maka timbul masa-masa, Pak. Tapi aturan hukum itu tidak berjalan. Kalau ada masalah sengketa tanah, Pak, tanah itu kita bicara pertama kali warkah dasar tanah. Apa alas hak tanah itu pemilikan pertama kali, Pak? Adalah apa, Pak? Surat keterangan tanah atau SKT. SKT itu dulu terakhir tahun 2002, Pak, diterbitkan menggunakan segel desa. Karena sudah, iya, Pak, ya. SKT, setelah memiliki SKT, Pak, terjadi seumpama tanah tersebut terjadi transaksi jual beli, maka terbitlah namanya AJB, akta jual beli. Siapa yang berhak menerbitkan AJB? 2, PPAT. Dulu camat boleh menerbitkan AJB. Ya, tetap masih bisa, tapi sifatnya sementara. Batas waktunya di undang-undang pertanahan itu ada batas limit waktunya. Tidak AJB definitif. Tapi AJB definitif oleh siapa? PPAT-nya ialah notaris. Sifatnya sementara, Pak. Akta jual beli. Kalau terakhir itu warkah kepemilikan dasar tanah itu apa terakhir, Pak? Adalah sertifikat. Itulah kepemilikan yang murni, yang real, memiliki sertifikat. Pak, seumpama terjadi 2 kepemilikan sertifikat, Pak, silakan selesaikan di pengadilan, Pak. Melalui sengketa pengadilan, gugatan, Pak. Gugatan itu terbagi menjadi 2. Ada gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, kalau terjadi penyerobotan lahan atau tanah. Ada gugatan perdata namanya wan prestasi, gugatan perbuatan ingkar janji.
Itu Pak. Selesaikan, jangan main hakim, wah ngajak masa, ngajak keluarganya, nyerbu ke lokasi titik daerah sengketa. Datang lagi masa lagi Pak. Selesaikan melalui rule pengadilan Pak. Untuk masalah perdata. Untuk masalah pidana tadi Pak. Masalah pidana itu yang sifatnya umum Pak. Penganiayaan, pembacokan, pembakaran, itu sebuah tindakan kriminal, rape. Melalui melapor ke aparat penegak hukum sekitar Pak. Dalam hal ini Babinsa dan Polsek. Kalau semuanya taat atas hukum Pak, kemungkinan tidak ada terjadi konflik Pak. Karena berjalan dengan sendirinya rule itu Pak, sudah diatur dengan sendirinya. Orang bersalah tadi ditetapkan setelah gelar perkara, ditetapkan sebagai tersangka. Setelah masuk P21 terhadap jaksa, berubah statusnya dari tersangka menjadi terdakwa. Belum tentu Pak dia dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Setelah statusnya berubah dinyatakan hakim sebagai bersalah, baru dia ditetapkan sebagai terpidana. Apa putusannya? Eksekusi Pak. Eksekusinya berupa apa? Kurungan penjara. Itu penyelesaian secara pidana. Perdata, apakah berjalan sendirinya? Ada aturannya Pak. Setelah gugatan dinyatakan menang, para pihak diberikan upaya Pak, banding bagi yang tidak menerima atas putusan. Setelah banding, ada upaya lagi, kasasi tingkat Mahkamah Agung. Setelah putusan dinyatakan ingkrah dan tidak ada upaya hukum lagi, 14 hari tidak ada upaya hukum, ingkrah, boleh dilakukan eksekusi Pak atas objek sengketa tersebut. Siapa yang melakukan eksekusi? Pihak pengadilan Pak, eksekusi. Berdasarkan permohonan para pihak yang dinyatakan menang dalam perkara. Nah, kalau sudah eksekusi Pak, sudah selesai. Memiliki kekuatan hukum. Kalau terjadi sebuah tadi pemaksaan atau penganiayaan, masuk ranah pidananya Pak. Seperti itu Pak. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang penyelesaian teknik hukumnya Pak, penyelesaian sengketa konflik hukum baik pidana maupun perdata. Nah, nanti kita diskusi dan saya tanya jawab. Mungkin itu yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.